what's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya selalu. Pada video kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang sangat keren nih guys. Ya, film ini singkatnya mengisahkan seorang bodyguard level atas atau sering disebut triple A bernama Bryce yang mengawal pembunuh kelas kakap untuk menjadi saksi kekejaman seorang presiden. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Yuklah kita masuk ke film The Hitman Bodyguard Semongko. Film dimulai dengan seorang bodyguard VIP yang bekerja mengawal orang-orang penting dan bos kaya raya. Ia bernama Michael Bryce. Di hari itu ia sedang mengawal kliennya yang bernama Takeshi Kurosawa. Pada awalnya Bryce melakukan pekerjaannya dengan mulus dan mengantarkan Takeshi Kurosawa menuju pesawat pribadinya. Namun belum saja pesawat itu take off, tiba-tiba Bryce langsung shock dengan kejadian itu, karena selama ini ia belum pernah satupun gagal dalam mengawal kliennya. Ya, itu semua karena prestasinya selama ini dan gelar kehormatannya sebagai bodyguard paling tinggi, yaitu Triple A. Scene kemudian berlanjut ke 2 tahun kemudian. Bryce yang reputasinya ternodai pada akhirnya sekarang hanya bisa mengawal kliennya sekelas menengah atau kelas ekonomi dan bisnis saja. Di sini kita juga diperlihatkan sosok Bryce yang memang memiliki skill mantan bodyguard paling tinggi, yaitu Triple A, yang dengan mudah menangani ancaman-ancaman orang-orang yang akan membunuh kliennya. Scene kemudian memperlihatkan seorang presiden negara Belarusia yang bernama Dukovich. Ia terkenal sangat kejam dan bengis. Di hari itu ia menemui seorang ilmuwan yang bernama Asimov. Dukovich mengatakan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa Asimov telah mengkhianatinya, dan kemudian Dukovich dengan santainya mengendor anak dan istri Asimov saat itu juga. Beberapa lama kemudian, Asimov dibawa ke majelis pengadilan kota Den Haag untuk bersaksi atas kejahatan serta kebengisan Dukovich selama ini. Namun dimanapun berada, hukum adalah hasil dari pikiran dan bukti-bukti yang ada. Alhasil Asimov kalah dalam persidangan tersebut. Sebagai negara yang demokrasi, sebenarnya sudah banyak warga yang ingin bersaksi atas kejahatan yang dilakukan Dukovich. Namun sama halnya dengan Asimov, mereka tumpul akan bukti-bukti. Dan selain itu banyak anak buah Dukovich yang membantai mereka sebelum suara mereka diutarakan di meja pengadilan. Para Interpol kemudian memiliki sebuah cara di mana mereka menyuruh seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional untuk menjadi saksi atas kejahatan Dukovich. Ia bernama Darius Kinke. Kinke sebenarnya menolak permintaan Interpol. Namun karena ia diancam bahwa istrinya akan ditahan, akhirnya ia menyanggupi permintaan Interpol. Dalam misi mengawal Kinke menuju majelis pengadilan kriminal internasional, Interpol menugaskan pasukan khusus terlatih dengan senjata lengkap yang dipimpin oleh agen Russell. Namun belum lama mereka menaiki mobil, iring-iringan tersebut diserang oleh para anak buah Dukovich. Singkatnya, semua pasukan khusus mati terbunuh dan menyisakan Kinke dan agen Russell. Setelah kejadian itu kita diperlihatkan aksi dari Kinke yang dengan santai tapi barbar menghabisi semua anak buah Dukovich seorang diri. Ingat, seorang diri. Kemudian Russell membawa Kinke menuju safe house. Di sana Kinke mengatakan kepada Russell bahwa mereka harus berhati-hati karena besar kemungkinan Dukovich telah bekerja sama dengan salah satu anggota Interpol. Mendengar tuturan Kinke, Russell kemudian menghubungi orang kepercayaannya yang tak lain adalah mantan pacarnya. Ia adalah Bryce. Russell meminta Bryce untuk mengawal Kinke agar sampai ke pengadilan kriminal internasional dengan selamat.
Di sini Bryce yang masih sayang dengan mantannya pun mengiyakan permintaan Russell. Lalu scene menunjukkan seorang direktur Interpol yang bernama Gene Fletcher adalah orang yang telah bekerja sama dengan Dukovic dan yang telah memberitahukan keberadaan Kincaid kepadanya. Tak lama kemudian Bryce pun datang ke safe house. Di sini kita diperlihatkan alasan kenapa Bryce waktu itu meninggalkan Russell, yaitu karena sebelum terbunuhnya Kurosawa, ia memberitahukan kepada Russell tentang Kurosawa. Dan Bryce menganggap bahwa Russell lah yang telah bekerja sama dengan pembunuh itu dan memberitahukan keberadaan Kurosawa. Russell yang kesal karena ia telah dituduh seperti itu akhirnya memutuskan Bryce dan memilih untuk tidak lagi berhubungan dengannya. Bryce kemudian bertemu dengan Kincaid dan kemudian mereka malah baku hantam dikarenakan dulu Kincaid sering mengincar kliennya untuk dibunuh. Namun pada akhirnya mereka terfokus pada tujuan saat ini, yaitu mengantar Kincaid menuju pengadilan kriminal internasional. Di dalam kantor, Russell menceritakan Kincaid dan Bryce kepada atasannya. Fletcher yang mendengarnya kemudian segera menghubungi Dukovic untuk memerintahkan anak buahnya agar segera mengejar Kincaid. Di tengah perjalanan, Kincaid berusaha untuk melarikan diri. Namun mereka dikejutkan dengan beberapa anak buah Dukovic yang tiba-tiba menembaki mereka. Namun pada akhirnya seorang bodyguard level atas dan pembunuh bayaran level jahanam berhasil membunuh semua cacing-cacing kermi suruhan Dukovic. Namun sayangnya mobil yang mereka tumpangi harus meledak karena tembakan para cacing kermi tersebut. Namun untunglah rombongan bis suster lewat dan mereka berdua kemudian menumpang untuk menuju ke Amsterdam, yaitu rumah di mana Bryce dulu tinggal. Sesampainya di Amsterdam, Kincaid kemudian bercerita kali pertama ia berhasil membunuh seseorang. Saat itu ia masih bocil sekitar umur 16 tahun. Kincaid terpaksa membunuh orang itu karena orang tersebutlah yang telah menghabisi ayah kandungnya. Well, I wasn't prepared to wait that long. Dan yang lebih membagongkan adalah Kincaid selama ini telah menghabisi nyawa seseorang sebanyak 250 jiwa. Sungguh prestasi yang sangat mengencrotkan. Setelah itu mereka sampai di rumah lama milik Bryce. Dan kemudian Kincaid diam-diam kabur dari Bryce. Namun Bryce berhasil menemukannya dan malah berhasil menyelamatkan nyawa Kincaid yang diam-diam akan dibunuh oleh anak buah Dukovic dari belakang. Mereka pun akhirnya bertemu kembali dan di sini Bryce yang bercerita tentang masalah Russell dan Kurosawa. Kincaid pun terbahak-bahak. Dan ternyata orang yang telah membunuh Kurosawa saat itu adalah Kincaid. Ia bercerita bahwa Kurosawa merupakan incaran para pembunuh bayaran karena sikap serakah dan banyak korupsi yang telah ia lakukan. Bryce yang mendengarnya sangat marah dibuatnya dan Kincaid harus menerima bogem mentah dari Bryce. Ia kemudian memutuskan untuk pergi duluan. Namun anak buah Dukovic yang lain tiba-tiba datang dan menyerang Kincaid. Dan kemudian Bryce pun terpaksa membantunya. Akhirnya Kincaid berhasil kabur sedangkan Bryce berhasil ditangkap oleh para cacing kermi Dukovic. Singkatnya, Bryce dibawa di suatu tempat lalu disiksa dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Kincaid saat ini. Kincaid yang semula tahu bahwa Bryce yang telah menolongnya mengorbankan diri untuk ditangkap akhirnya tiba dan kemudian menghabisi para cacing kermi tersebut. Singkatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pengadilan internasional Den Haag. Dan di sini Bryce menceritakan kepada Kincaid awal mula ia bertemu dengan Russell. Tak lama kemudian mereka kembali dikejar oleh para cacing kermi Dukovic. Dan di sini disajikan adegan kejar-kejaran dan perkelahian yang sangat seru.
Setelah mereka berhasil menghabisi cacing-cacing kermit tersebut, akhirnya mereka sampai di pengadilan internasional tepat waktu. Your Honor, I present Darius Kincaid. Di sini Kincaid dengan lancar memberikan kesaksiannya kepada pengadil bahwa dirinya dulu pernah disewa oleh Djokovic untuk membunuh saingan politiknya yang sedang diasingkan di Inggris. Namun Kincaid menolaknya karena ia sangat tidak suka melihat Djokovic dan anak buahnya membantai banyak orang di sebuah desa. Kincaid juga memberikan foto-foto bukti kekejaman yang dilakukan oleh Djokovic. Semua orang tercengang dan shock melihat kesaksian Kincaid. Begitu juga dengan Djokovic yang sekarang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Akhirnya merasa dirinya sudah kalah, Djokovic menyuruh anak buahnya untuk menyerang gedung pengadilan dengan sebuah bom yang dimasukkan ke dalam truk kontainer. Pada kejadian ini, voucher sebagai kambing hitam Djokovic pun merasa takut dan kabur dari gedung pengadilan. Russell yang curiga melihatnya lantas mengikutinya dan terjadilah baku hantam antar mereka. Dan tibalah para anak buah Djokovic yang menyerang pengadilan. Begitu juga truk yang berisikan bom pun diledakkan dan membuat gedung serta massa ambyar tak karuan. Saat semua orang di dalam gedung panik, Djokovic dengan pistolnya bersiap membunuh Kincaid. Namun dengan sigap Bryce meloncat dan menyelamatkan Kincaid. Karena hal tersebut, Bryce tertembak di bagian perutnya dan ia tidak bisa apa-apa lagi. Ia kemudian menyuruh Kincaid untuk segera memburu Djokovic dan membereskannya. Dan di sini lagi-lagi Kincaid beraksi dengan banyak membunuh anak buah Djokovic dengan sangat amat mudah sekali baginya. Dan akhirnya ia sampai di atas gedung dan di sana terdapat Djokovic yang sedang menunggu helikopter jemputan dari anak buahnya. Sementara itu, Russell berhasil dicekik oleh voucher dan hampir membuatnya tewas. Namun tiba-tiba Bryce datang dan langsung menembak voucher. Berlanjut di atas gedung di mana Djokovic melambai-lambaikan tangan kepada anak buahnya, bukti ia berhasil selamat dan segera meminta bantuan. Namun tiba-tiba dari belakang, sekarang tinggallah Kincaid dan Djokovic yang saling berhadap-hadapan. Kincaid kemudian menembak kaki Djokovic dan menyudutkannya di pojok gedung. Kincaid kemudian menjelaskan kepada Djokovic bahwa ia hanya mau membalaskan dendam Bryce, bodyguard level AAA. Dan itu artinya ia hanya mau menembak Djokovic dengan satu tembakan dan selebihnya. Dan begitulah kematian Djokovic yang sangat mengenaskan, tewas jatuh dari atas gedung pengadilan. Sementara itu Bryce dan Russell terlihat sudah semakin dekat lagi. Dan sekarang Kincaid kembali di penjara meneruskan hukumannya. Namun setelah beberapa bulan kemudian Kincaid berhasil kabur dari penjara dan menemui Sonia, istri tercintanya, untuk merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Dan film ini pun selesai, guys. Terima kasih saya ucapkan kepada For Movie Lovers. Saya doakan yang sudi like dan subscribe channel ini semakin banyak rezekinya dan panjang umurnya. Saya Najwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.